Alright. Bagaimana kabarnya semuanya pagi ini? Mungkin agak lesu sedikit, banyak yang struggle just to come here. Dan saya ingin mengucap syukur sekali lagi untuk teman-teman yang just making the effort dan benar-benar have the heart just to go for it, Kadang-kadang saya tahu nggak mudah. Sangat tidak mudah sekali untuk apalagi dalam keadaan seperti ini, hujan terus, dan kadang-kadang kita juga nggak tahu. Banyak teman-teman kita yang sekarang ini juga masih stuck, and they talk to me, mereka ngobrol sama saya gitu ya. Waduh, sorry kok hari ini I have to miss gitu. One day saya bilang sama Steven, you need to have a live stream so that everyone yang stuck gitu ya di rumah bisa mendengarkan live stream live from SSS. Okay, alright. Next week, bro. Kebiasaan di perusahaan. When is the deadline? Yesterday. Anyway, it's such a privilege, adalah suatu hal yang luar biasa sekali kalau kita bisa berkumpul bersama-sama sebagai satu keluarga di tempat ini untuk bisa menikmati kasih daripada Allah sendiri, Kristus sendiri yang ada di tengah-tengah kita. The Christ in us, the hope of glory. There's always hope. Selalu ada harapan. Di mana saudara-saudara melihat di tempat yang tidak ada harapan, disitulah Allah mau bekerja dengan luar biasa. Di mana tempat yang ada kekurangan, di mana tempat yang ada minuses, di situ kasih karunia-Nya berlimpah. Di dalam kasih karunia-Nya yang selalu berkelimpahan itu, His strength made perfect in your weakness. His strength made perfect in your weakness. Pada saat kalian merasa paling lemah, justru pada saat itulah Tuhan bekerja dengan luar biasa. In the time, waktu kita lagi, rasanya gimana ya caranya ini untuk mau pergi ke gereja. I don't have any means, I really, itu biasanya di sana itu doanya kenceng banget tuh biasanya, benar-benar kepingin, tapi you have no means, somehow God opens the way. In one way or another, like Ronnie gitu pagi ini ya, itu di depan rumah itu ada air yang terbelah gitu. God do the miracle of the Red Sea all over again. Tapi ini luar biasa sekali gitu ya. And I'm right now, we're praying untuk teman-teman kita yang masih stuck ya, yang ada di daerah utara, okay? Kita ini ada di daerah selatan, for a lot of us gitu, kita nggak merasakan karena yang di daerah selatan is very high, okay? Dan yang daerah selatan itu mungkin kelihatannya itu kayaknya itu macet banget gitu ya, kadang-kadang ini jalan banyak perbaikan, especially di waktu-waktu seperti ini gitu ya, kayaknya susah banget gitu, tapi ternyata Tuhan juga punya another blessing gitu yang ada di selatan juga. Maybe we don't have a lot of food gitu ya, Chinese food dan segala macam, but we are blessed with high places. So anyway, I pray untuk semuanya yang terutama yang kena imbas daripada kena banjir ini, that all the house semuanya will be safe, airnya nggak naik lagi semuanya. We pray that semuanya keluarga semuanya sehat-sehat semuanya, okay? Everyone is in shalom. His shalom. Amin. Not our shalom but His shalom. Sometimes kita nggak melihat teman-teman kita banyak yang ada di daerah Manado itu, katanya itu kita once waktu mereka ada di rumah pagi-pagi, suddenly all the waves sweeping the city begitu cepatnya, it's like 3 meters, bahkan ada yang bilang 6 meter, so deep, dan itu tuh belum pernah terjadi sebelumnya, never happened before. And one of our friend yang ada di belakang, one of our member Yitro, itu antinya, kebetulan tantenya di sana itu kena swap rumahnya itu, padahal dia udah bikin rumah di dalam rumah just in case banjir, itu pun masih kelelep. Semuanya is gone in one fell swoop. Tapi saya percaya tangan perlindungan Tuhan, keluarganya itu tetap nggak ada yang kekurangan suatu apapun. Yes, the property may be gone, but life is more important. Kehidupan itu jauh lebih penting. Amin. Amin. So our sympathy and our prayer goes with you. Untuk teman-teman yang semua yang masih terjebak di banjir. Okay. We believe that the city, I think kota ini
Tuhan berkati dengan luar biasa. Banjir ini it means something. Ada satu presiden, biasanya Januari itu selalu banjir kebanyakan. Last year juga kita waktu itu ngalamin banjir besar sekali. Dan somehow God has been speaking. Waktu banjir itu ternyata itu berbicara mengenai suatu banjir, bukan hanya banjir secara fisik, tetapi itu adalah is a response of the devil. Oke, itu adalah suatu respon daripada iblis. Kalau mau lihat pekerjaan Tuhan, tinggal dibalik aja. There will be a more fruitful dan banjir daripada berkat-berkat kasih karunia dan jiwa-jiwa yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan untuk mereka sendiri untuk bisa menerima kasih karunia dan cinta kasihnya yang luar biasa. Amin. So we believe better things, we believe good things shall happen to all the people, setiap daripada all the beloveds. Amin. So dearly beloved, jangan kalian heran, jangan kalian dismayed with all this banjir. This is not the work of God. Ini bukan pekerjaan Tuhan, ini adalah pekerjaan daripada iblis sendiri. It's the work of the devil. Jangan bilang, oh ini judgment Tuhan terhadap kota Jakarta lah, ini segala macam. It's not. Amin. We believe God is a good God. Allah adalah Allah yang baik. Jangan biarkan satu orang pun menyebarkan BBM atau BBC, hoax dan segala macam, and you are all jadi panic suddenly gitu, you know. We are all our heart nggak tergantung daripada broadcast itu. Our heart is tightly wrapped in Christ, in the Word of God and His promises. Amin. So today, hari ini saya akan meneruskan my series about God sows. Our theme of the year, Tuhan menabur. Israel, Tuhan yang menabur, Allah yang menabur. God sow. Hosea 2 ayat 13, kita ya mulai ya. Dibilang, dan ini adalah respon daripada seseorang yang istilahnya sudah menjauh daripada Tuhan. Bangsa Israel yang sudah lari daripada from God to the Baal, kepada Allah-Allah, kepada ilah yang lain. Oke? Right word? Oke, alright. Supaya teman-teman bisa lihat semuanya ayatnya. Saya akan bacakan aja. Dan aku akan menghukum dia karena hari-hari ketika dia membakar korban untuk para Baal, berhias dengan anting-antingnya dan kalungnya, dan mengikuti para kekasihnya dan melupakan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan bagaimana Tuhan menghukum seseorang yang sudah lari? Dia bilang, sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Remember, beloved, kalian sudah berada di dalam Kristus. Even though meskipun kalian fail, meskipun kalian berbuat salah, meskipun kalian mengalami suatu kesalahan, kegagalan, kejatuhan. Oke, never judge. Jangan pernah melihat situasi itu berdasarkan apa yang engkau alami, tetapi selalu melihat situasi itu berdasarkan statusmu di dalam Kristus Yesus. Your status in Christ. Your status in Christ. Never judge. Okay? Your status based on your state, but judge your state depending on your status. Jadi pada saat engkau melihat bahwa situasimu ini parah, situasimu dalam keadaan yang gagal segala macam, ketahuilah bahwa statusmu adalah tetap di dalam Kristus. Your position is secure. Engkau jangan pernah ada orang yang berkata kepadamu, jangan pernah ada orang yang membohongi dirimu bahwa, oh kamu udah jatuh terlalu dalam, oh kamu sudah berbuat kesalahan terlalu besar, tidak mungkin Tuhan mau bisa punya favor lagi. Ya, kamu mungkin bisa diberkati, tapi second grade blessing. No, don't ever believe that. That's a lie from the devil. Oke? Ketahuilah bahwa hatinya Tuhan adalah untuk memberkatimu. Pada saat engkau berubah bukan karena penghakimannya, tetapi karena kebaikannya. When you change when you repent, when you have metanoia, waktu kamu mengalami metanoia, the goodness, the kindness of God that will lead you to repentance. Kebaikan Tuhan yang membawa engkau pada pertobatanmu. Ini adalah hal yang luar biasa sekali, karena ini tidak mungkin bisa diterima oleh dunia. Hal ini adalah hal yang contrary,
Hal ini hal yang berlawanan. Hal ini adalah tidak sesuai dengan sistem dunia. Di dalam dunia kalau kamu berbuat kesalahan, kamu harus dihukum. Kamu harus mengalami punishment. Kamu harus menerima konsekuensinya semuanya. Saya nggak bilang bahwa di dalam dunia ini kita tidak pernah mengalami konsekuensi. Yes, kalau kalian misalnya terus-menerus bersengaja melakukan kesalahan, dengan sengaja memang berbuat dosa dan sebagaimana macamnya, you will receive the consequences. Contoh, kalau kamu misalnya, oke, saya kan dikasih Tuhan, kalau saya potong tangan saya pakai pisau, nggak mungkin berdarah gitu. It will never happen, bro. Will never happen, sis. Oke, itu you're fooling yourself. Oke, kamu menipu dirimu sendiri. Terus habis itu, pokoknya Tuhan akan melindungi saya. Gantung diri pun, minum racun, nggak masalah gitu. Yes, God will still save you. Tuhan masih tetap engkau berada. Engkau tidak pernah lepas dari keselamatannya. Tetapi kesaksianmu akan singkat sekali ada di muka bumi ini. Karena kamu cepat naik ke surga. Oke, sampai di sana kamu mau menyaksikan ke siapa? Who are you gonna testify? Everybody is safe. So, tapi di dalam dunia ini, kau mau hidupmu itu mengalami surga yang ada di dalam dunia ini. You're not experiencing, nggak harus mengalami itu setiap saat mengalami suffering dan segala macam. You are meant to show the world. You are meant to shine. Engkau itu dimaksudkan Tuhan. Tuhan punya purpose supaya engkau bisa menunjukkan glorinya daripada Kristus. Berbeda dengan glorinya daripada dunia. When the world glory, it will fade away. Tapi kalau Kristus semakin lama semakin bersinar. So, kalau kamu merasa saat ini dirimu, saya banyak berbuat salah, nggak mungkin saya bisa bersinar dan segala macamnya. Jangan despair, jangan discourage saudara. Karena Tuhan saat ini, Dia mau menenangkan hatimu. Dia mau membujuk engkau. Dia seduce you. Can you imagine? He persuade you, He seduce you. Sehingga engkau sampai nggak mau jadi jatuh hati. Sebentar lagi ini mau Valentine, very close. By next week, it's gonna be our anniversary. Cie. It's gonna be our 15th anniversary. 15 years, wonderful years. It's 5 plus 5 plus 5. It's grace years for us. Amin. So, saudara-saudara, ini by the way next week nanti saya akan keluar kota. So, saudara nggak usah khawatir, akan ada preacher yang luar biasa, a grace-based preacher di tempat ini, from our own. Jangan khawatir, saudara nggak akan menerima ajaran yang aneh-aneh. Karena saya sendiri sudah mendengarkan gitu ya bagaimana dia berkhotbah. Dan next week I'm going to bless marriage daripada salah satu jemaat kita, Brother Anthony dan Sister Imelda yang akan marry di Bali. So we'll go to Bali and also to celebrate and reenactment, rekayasa ulang our wedding, our vow, and our honeymoon. Amen. So, kalau nanti untuk yang udah married, you have a chance. Alright. So, ketahuilah saudara-saudara bahwa this relationship ini suatu hubungan. Tuhan nggak kayak Tuhan kemudian seseorang yang lain. No, Dia itu menganggap umat Israel itu seperti istrinya sendiri, kepunyaannya sendiri. He's saying, hey, you are my beloved, you are mine, and I'm yours. It's so romantic. Tuhan itu mau itu cara Dia menghukum kekasihnya, It's a really good way. Bukan dengan dihukum jadi tambah parah. No, it's for her good, supaya dia bisa kembali. Dia ambil hatinya. Kemudian dikatakan, aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Siapa yang membuat? Kamu atau Tuhan? Tuhan. Dia yang membuat lembah. Lembah yang Akor adalah troubles. It's the valley of troubles. Saya minggu lalu sudah menjelaskan, valley, tempat di lembah, itu adalah tempat yang sebenarnya tempat secara perang, itu tuh tidak menguntungkan. Karena lembah itu, kalau misalnya di paling bawah, orangnya di atas, itu tinggal ditembak aja, itu sasaran empuk itu.
Tetapi lembah itu adalah tempat juga yang paling subur ternyata. It's a really good place karena semua sari-sarinya dari gunung itu turun ke sana semua. Kalau saudara tahu, di Israel itu banyak lembah-lembah. Oke, di lembah-lembah itu tuh banyak sekali biasanya produce atau hasil bumi yang dihasilkan. It's one of the best. Oke, banyak. Di salah satunya di lembah Eskol itu di mana terdapat one of the biggest grapes. Dulu tuh tahu nggak waktu bangsa Israel waktu mengintai ke tanah Kanaan itu bawa anggurnya mesti ditandu. Bayangin aja kalau buah anggurnya itu modelnya kayak orange gitu, segede-gede kayak gini. Bisa bayangin nggak? Wow, itu itu menyegarkan sekali ya. Sampai harus dibawa sama 2 orang hanya untuk membawa setandan anggur. Bukannya sekumpulan anggur, setandan anggur. Can you imagine how big it is? Tanah yang melimpah dengan susu dan madu. Pernah lihat kacangnya Israel? Nah, kacangnya Israel itu satu bijinya itu di sini jempol saya kecil sih. Mesti ada yang jempolnya gede gitu ya. Jempolnya gede. It's really huge. Ini bisa segini nih kacangnya itu panjangnya segini, abis itu gede banget kacangnya. It's like I've never seen peanuts like that. Okay, it's so big gitu loh. Saya nggak tahu itu, like peanut on steroid gitu loh istilahnya. That's really huge. Saya nggak tahu apa yang mereka taruh di sana. But the dew, the rain, semuanya hujan, semuanya menyebabkan tanah itu sama itu bisa menjadi subur. One of the best. Ini sebentar lagi mau Valentine ya. Biasanya ngasih kembang kan? Mawar yang paling bagus itu the best rose. Kalau saudara boleh tanya sama yang jualan bunga, the best rose is the rose of Sharon. Mawar Saron. Emang benar. Dari kota Sharon itu tuh ada mawar itu bibitnya somehow dibibitin di Indonesia. And it's one of the best mawar yang ada di dunia. It's so good. Memang benar sih, saya udah lihat bagus banget. Dan itu tuh luar biasa sekali ya. I mean like di lembah tempat yang ternyata harusnya banyak trouble, tapi di situ juga yang paling subur. And God dan Tuhan pada saat dia melihat ke lembah, dia nggak biarin. He's there with you. He is always there with you. Even in your shadow of death. Dia ada bersama-sama denganmu. Pada saat engkau under a lot of pressure, waktu engkau merasa berada di dalam problem, dia yang akan membawa engkau keluar. Dan dia yang akan membawa engkau masuk kepada pintu pengharapan. There is always hope. I say to you again, there is always hope. Saudara mungkin nggak pernah merasa, aduh kayaknya mana mungkin ada harapan. It's just, ya begini keadaan saya. No way ada hope. Nggak ada, nggak bisa. But God will turn, bayangin aja. He will turn even troubles into a door. Suatu yang nggak ada ininya, nggak ada harapannya di dalam lembah. Men, kalau musuh ada di dalam lembah itu udah benar-benar nggak ada harapan sama sekali. Your lowest point. And I told you, jawabannya ada di atas bukit. It's in the Calvary. The cross is in the hills of Calvary. Amin. Dan saya akan lanjutkan ya. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Tanah Mesir itu adalah tanah yang istilahnya supposedly pada zamannya Yusuf itu is the best kerajaan yang ada di seluruh dunia. Itu adalah kerajaan yang paling mentok deh. Pokoknya istilahnya peradaban yang paling bagus saat itu adalah peradaban Mesir. Kalau dibilang negara superpowernya saat itu di seluruh dunia, itu Mesir semuanya. All the artwork, all the architecture, semuanya yang arsitektur, semuanya yang indah-indah, semuanya itu berasal dari Mesir. It's right. Waktu itu Yusuf menjadi orang kedua, nomor 2 di seluruh dunia. Can you imagine? In one day, dari yang gak punya apa-apa, dari yang have none, nggak ada satupun baju melekat di dalam di luar tubuhnya. Karena apa? Dia kan budak kan, dijual kan. Bagaimana pada waktu budak zaman dulu itu nggak ada baju sama sekali. Kenapa nggak ada baju? Karena supaya bisa dilihat ada cacat apa enggak. Kemudian dipermalukan di depan umum, kemudian dijual kayak binatang dijual, dilelang, oke? Lelang budak dari yang nggak punya apa-apa. Saudara bilang, saya nggak punya apa-apa. Saudara masih punya baju. Masih pakai baju kan?
Yeah, I have none. Saya nggak punya ini. Oh, rumah juga saya nggak punya. Man, Yusuf nggak punya apa-apa. Bahkan dia nggak bisa ngomong, oh saya punya pendidikan. Pendidikannya nggak ada gunanya, orang dia dijual sebagai budak. So, oh saya punya, papa saya punya. Mama, mana? Dia nggak ada. He is alone by himself. Apa yang dia punya? Only the favor of God. Dia cuma punya favor of God. Okay? When God is with him, he is a successful man. Cukup. Only him enough. Saudara bisa bayangin ya. Berarti bukan apa yang kamu punya yang lebih penting, tapi siapa yang bersama-sama dengan kamu. Now that's very important. Amin. Now, Mesir itu melambangkan suatu peradaban. Mesir itu melambangkan suatu keenakan. Bahkan arti kata Mesir sendiri, Misraim. Misraim itu artinya double works. Kerja double. Okay? It's a double works. So you're in the world, you know, di dunia ini adalah gambaran seperti double works. It's a curse. Okay? Ini bukanlah suatu yang, oh ya manusia itu, yes manusia diciptakan juga untuk bisa bekerja, tapi out of rest. Kalau di dunia, enggak. You have to grind, you have to work, you have ini untuk mendapatkan sesuap nasi dan segenggam berlian. Ya kan begitu kan? Biasanya. I mean like, that's not life. The real life. Bayangin aja, orang punya segala macam. Tapi kalau dia harus misalnya terus-menerus ya, bekerja ya. Saya nggak bilang, oh orang kalau gitu nggak ada yang nggak perlu bekerja keras. No, I'm not saying that. Tetapi dia udah punya ngumpulin segala macam sesuatu dengan kekuatannya sendiri. Yet, belum tentu dia juga bisa nikmatin. Karena apa? Mesti kerja terus. Now that's not a good success. Tapi ini benar-benar he has the power, he has the means. Yusuf ini luar biasa sekali. Karena Yusuf bukan masalah di Yusufnya, tetapi siapa yang bersama dengan Yusuf? It's God himself. Saudara bisa bayangin ya, ini ya. Jadi saya teruskan aja. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Baal means master. Oke? Waktu itu pada saat dibaikin lagi, diseduce lagi, you know, even di bahasa Inggrisnya ini ditulis ya, I will give her vineyards from there and the valley of Achor as the door of hope. She shall sing there. Oke, di sana kan maka dia akan merelakan diri, you know, not really good. Dia bilang she shall sing there as in the days of her youth. Jadi dikembalikan masa mudanya. Can you imagine? Ibu-ibu, para wanita, this is the thing mengenai masalah kecantikan ini, you know, I've seen so many, you know, do all the great lengths just to improve, hanya untuk improve kecantikannya, hanya untuk bikin matanya jadi gede dikit gitu. Istilah dari sipit gitu ya, digedein dikit gitu. Sekarang ini lagi ini. Terus habis itu balapan bulu matanya, racing. Siapa yang lebih jauh? Kemarin saya bilang sama Lili, you can have bulu mata, okay? Tapi Cilita bulu mata harus lebih panjang. I'm just kidding. By the way, Lili ada di salon ya gitu ya. Dia kan makeup artist gitu ya. Bulu mata boleh panjang, tapi jangan sepanjang Cilita. Kalau perlu Cilita tambahin lagi berlian di ujungnya, jadi lebih panjang. I mean that's the race of ladies, you know. Kalau men, you know, trying siapa yang punya mobil lebih keren atau punya perusahaan lebih banyak, maybe, you know, atau punya prestasi pencapaian, you know. That's the race gitu, okay? Tapi you know, in Christ we're not racing. We are resting. I mean, we are resting karena dia yang ngasih. Oke. Nah, ya saya kayak turbo ya. Tadi yang bilang kayak turbo. Turbo dia itu snail, tapi tahu-tahu pernah nonton filmnya Turbo? Snail masuk ke dalam nitrous oxide itu ya, langsung masuk ke nos gitu langsung bisa cepat. It's not possible, oke? Nggak pernah terjadi seperti itu. But can you imagine bahwa seorang siput tahu-tahu bisa masuk ke finish line paling cepat? That's not possible. Saya cuma melihat, kelihatannya orang boleh lambat, startnya boleh lambat, tapi kalau ada favornya Tuhan, dia nyampe garis finish lebih cepat daripada yang lain-lain. Okay, just with the touch of favor of God, that's all you need. Amin. Okay, dibilang engkau akan memanggil aku suamiku. My husband is a relationship. Can you imagine seorang umat dan Tuhannya bisa manggil husband? Nah itu suatu relationship. Seharusnya manggilnya apa?
Tuhan kan, bener toh? Mana ada orang-orang di dunia manggil Tuhan suamiku, suamiku, pernah ada? Abba, Father, oke. Ada yang minta bilang Bapa, ini suami, suamiku, suami. Can you imagine? Your bridegroom, his name is Jesus, the most handsome prince ever. Ya meskipun yang cowok-cowok juga gitu loh. Not in a not in a kayak gimana, tapi you know, it's truly bahwa Yesus itu dia menawan sekali. He's the Prince Charming. He's the prince on a white horse. Dia akan menjemput kita seperti the shining knight in a white shining armor, riding on a horse, menjemput wanitanya. You know, can you imagine the picture? Just picture, okay? Kalau melihat kayak gini itu jangan cuma melihat kata-katanya, tapi picture it, capture it with your heart. Kalau saudara bisa bayangkan, kenapa kok kita nggak manggil Tuhan, 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 Baal, Baal gitu? It's like as if all the world master. Why? Yes, he can be our master karena dia yang own kita sebenarnya. I mean like he already bought us. Dia udah bayar lunas kayak budak ditebus bayar lunas. Sebenarnya kita miliknya Tuhan. Udah diapa-apain juga mau. Tapi Tuhan nggak mau manggil kita kayak begitu. Dia nggak mau kita manggil Tuhannya seperti itu. Dia nggak mau manggilnya Tuhan, Tuhan meskipun seumur hidup Tuhan. Dia nggak mau. Dia mau manggilnya suami. Di-elevate statusnya. Diangkat statusnya. Karena dia nggak mau kita merasa diperbudak. You know, we have been slave by this world. This world will ask you to call them master. Selalu. Supaya apa? Supaya bisa dipekerjakan terus. Dan kita work for wages. Kita bekerja untuk suatu upah. Tapi suami, masa mengupahi istri? Enggak kan? Dia memberikan hadiah. Gives. Sometimes istrinya pun nggak layak dikasih hadiah, tetap dikasih hadiah. Meskipun istrinya itu kadang-kadang bisa cranky lah, you know, kadang-kadang bisa, ya gitulah status BBM gitu ya, bisa BBM-nya dark gitu suddenly, tetap aja dikasih hadiah, oke? Apakah today hari ini saya menginjak banyak kaki suami atau banyak kaki istri? I'm sorry, tapi it's a relationship. Pernah gak ada yang marah-marah? Gue marah banget sama lu, pingin gue beliin hadiah deh lu. Can you imagine? Istri digituin, I really mad at you. I'm really so mad at you, you know. I just want to buy you gifts. Gitu ya, dikasih jebret gitu. Langsung bisa istrinya. Bagaimana? Haleluya. That's what our Jesus is. And I pray, including me and the husbands, as Christ, sebagai Kristus terhadap jemaatnya. You know, one day, even one day, you can do that. Why? Karena kasih Kristus begitu mengalir dengan luar biasa di dalam hatimu, engkau nggak bisa enggak. Udah sebel tetap ngasih hadiah. Wah, istrimu jadi super lengket sama kamu. Amin. Gak ada yang mau ngomong amin suaminya. I know, it's okay. We'll prove it one day. Okay, need to continue. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang, dan dengan burung-burung di udara, dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang, dan alat perang dari negeri, dan akan membuat engkau berbaring dengan tentram, to make you lie down safely. Saudara, if you have God, you will lie down safely. Engkau mungkin perang masih tetap ada. Di luar perang masih tetap ada. Tuhan nggak menjanjikan nggak ada perang. Tetapi you will lie down safely. Karena dia yang bersama-sama dengan engkau. He's your husband. He's your protector. Ya kan? Nah, oke, next. Aku mesti lanjutin terus. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Wonderful ya. Bukan cuma ini aja. Dia harus mengulang kembali. Dia harus kasih tahu. Kamu nggak bakalan nggak jadi istri. Kamu akan jadi istri selama-lamanya. Now this is a good relationship. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran. Di sana keadilan adalah righteousness. Oke, righteousness and just. Kebenaran, keadilan dan kebenaran. Kebenaran di sana righteousness and just, dalam kasih setia dan kasih sayang.
in loving kindness and mercy. Saudara tahu nggak sih loving kindness di sana itu bahasa aslinya kasih setia itu. Di dalam bahasa aslinya Hebrew itu tuh adanya loving kindness. Bahasa Indonesia diterjemahkan kasih setia. Dalam bahasa aslinya itu hesed. Sorry, bahasanya yang benar hesed. Harus pakai hesed gitu. Itu benar-benar, itu artinya nggak lain dan nggak bukan diterjemahkan sebagai grace. Jadi di perjanjian baru kalau kalian dengar kata hesed atau kata loving kindness atau kata kasih setia, itu sama saja dengan grace. So in grace and in mercy, it's the same. Orang Hebrew kalau ditanyain apa sih kasih karunia, dia akan ngomong hesed. In grace. So your relationship is by grace, bukan by merit. Tahu? Dengan kekuatanmu. No, it's not. Bukan dengan bagaimana kamu bisa menyenangkan suami, bagaimana kamu bisa ini. No, it's not. It's restful and it's finished work. Amin. Now, dikatakan, aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit dan langit akan mendengarkan bumi. Bumi akan mendengarkan gandum, anggur, dan minyak. Dan mereka ini akan mendengarkan Israel. God so. Tuhan ini so. Now, saya terusin lagi ya dikit ya. Next. Nah, terusin. Oke. Nah, ini saudara, dia menabur apa? Sekarang kita pertanyaannya, what does God really sow? Kata sow pertama kali itu adanya di Kejadian 26. Ini kisahnya adalah kisah sinetron terulang. Tahu sinetron terulang? Karena sudah pernah kejadian 2 kali sebelumnya sama bapaknya. Can you imagine like father like son? Nah ini ceritanya percis banget. Dulu bapaknya pernah pertama kali waktu dia ke Mesir. Oke, jadi gini, atas inisiatif Abraham, waktu itu terjadi kelaparan di negeri itu. Dibilang maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama. Oke, berarti ada kelaparan yang sebelumnya yang telah terjadi pada zaman Abraham. Di Kejadian 12, Kejadian 13 kalau nggak salah ya. Di sana itu Abraham itu waktu itu terjadi kelaparan di tanah yang namanya Negeb, yaitu di mana itu ada bangsa Filistin di sana dan rajanya adalah Abimelek. Dan kelaparan itu gara-gara kelaparan dia lari ke Mesir. Oke, lari ke Mesir. Saudara lihat nggak? Ada kelaparan satu negeri, dia larinya ke Mesir. Mesir tadi saya bilang double works menggambarkan dunia. Even Abraham dibilang bapak orang beriman, ada kelaparan, dia nggak percaya Tuhan bisa berkati dia di tanah yang kelaparan. Dia larinya ke dunia, nyari solusi yang natural, nyari solusi yang man-made. Di Mesir itu waktu itu yang terjadi apa? Tulah bukan? Karena apa? Tuhan menulahi semua satu negara itu. Basically sudah kena. Sampai Firaun pleading, kamu bawa pergi. Oke? By the way, Firaun itu bukan nama orang. Firaun itu nama kayak Caesar, Kaisar. Gitu loh. Kaisar itu ada namanya kan banyak. Julius Caesar, ada nama apa. Nah, Firaun ini julukan, title. Nah, saudara tahu, waktu itu saya beberapa minggu lalu pernah ceritain lagi. Hal seperti ini, Abraham bilang bahwa Sarah itu adalah adiknya, saudaranya. Dan sampai dia itu disalah mengerti sehingga mau diambil istri sama Firaun. Sudah tahu bohong untuk menyelamatkan dirinya. Saya percaya harusnya sebagai seseorang yang sudah cukup tua gitu ya, harusnya tambah bijaksana. Ini enggak. Tambah tua tambah nakal ini. Ini tambah tua tambah bandel. Atau istilahnya kalau orang Jakarta bilang ini orang auban. Benar-benar keras kepala sekali. Abraham udah tahu nih gitu ya. Dia kehidupannya kan yang melindungi siapa? Tuhan. Dia bilang I'm your shield and exceedingly great reward. Tuhan yang menjadi perisainya. Dia nggak percaya. Kedua kali terulang di tanah Negeb ini, di tanah Gerar ini, sama Abimelek, raja yang sama. By the way, Abimelek itu juga julukan. Jadi ada Abimelek, raja ini gitu loh. Oke? Arti kata Abimelek semua udah tahu kan? Abimelek, Abi is God. Melek, Malak itu adalah king. Abi itu bapak, father. My father is king.
So, saudara bisa bayangin, ini terjadi kepada Abraham, kepada Abraham. Nah, setelahnya udah kejadian, paling nggak dia ceritain lah sama anak-anaknya. Betul dong, gitu loh. Papa lu udah buat salah lah, gitu loh. Kamu jangan ngulang kesalahan yang sama. You know what happened? Terulang lagi. Kejadian lagi sama raja yang sama lagi, gitu. Namanya si Abimelek ini, King Abi. Susah ini memang, gitu loh. Ini namanya apa ya, kayak habits itu die hard gitu loh istilahnya. Udah kebiasaan itu susah banget gitu, nggak diulang. Coba ya kita baca bersama-sama, oke? Oke. Dibilang, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi pada zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar, kota Gerar, kepada Abimelek, raja orang Filistin. Oke, he is the ruler di Gerar. Nah, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Nah, ini Tuhan baru bilang nih, dia ngomong langsung sama Ishak. Sebelumnya Abraham nggak ada kan yang ngomong kan? Tapi begitu sama Ishak, dia ini ngomong. Why? Because Isaac is the children of promise. Tuhan mau make sure promise-nya itu terjadi. Jadi dia ini bayangin, even Tuhan itu, karena apa? Kalau Tuhan sampai ngomong, think about it ya. Coba saudara renungkan sebentar. Dibilang waktu terjadi kelaparan, kemudian Tuhan berfirman, jangan pergi ke Mesir. Artinya apa? Dalam hatinya Ishak, dia udah mau pergi ke Mesir, betul? Waktu dia mau pergi ke Mesir, berarti dalam hatinya ada khawatir, ada takut. Jangan-jangan keluarga saya nanti kelaparan. Jangan-jangan nanti saya ini bakalan diinjek-injek, saya diperbudak. So, dia udah mau pergi ke Mesir, Tuhan tahan. Jangan pergi ke Mesir. Sampai Tuhan wanna make such a thing, such a big thing. Dia harus ngingetin. Karena apa? Saya believe Ishak lupa. Sebagai manusia kita gampang lupa. As the children of promises. Sebagai anak-anak perjanjian. Sebagai even orang-orang yang sudah menerima grace message. Banyak yang lupa. You need to remember and remember and remember His promises, His goodness. Kita ini sering lupa. One of the things yang Pastor Prince said, gitu ya, yang salah satunya. You can hear 10 sermons of grace. Oke, 10 khotbah kasih karunia. Saudara dengar 1, you can forget the whole 10. Wow, efeknya begitu banget ya. It's because in the thought. Kalau udah salah percaya, hatinya pun jadi salah percaya. Hatinya jadi khawatir. Dan kita jadi ketakutan. Saya nggak masalah kalau misalnya kejadian atau enggak. Bukan masalahnya di apakah nanti bakalan terjadi apa enggak. Tapi masalahnya pikiran kita stres, hati kita khawatir. Pikiran kita stres, hati kita khawatir. Dan selama pikiran kita stres, hati kita khawatir, tubuhmu pun akan efek. Amin. Tuhan itu, God is after your well-being. God is after your health. Tuhan tuh benar-benar kepingin jiwamu, tubuhmu, semuanya baik-baik saja. Amin. Bukan cuma keadaan di luar, but especially your soul, jiwamu dan tubuhmu baik-baik saja. Seseorang yang jiwanya baik, tubuhnya baik, pasti dia bisa melakukan hal yang luar biasa. Coba kalau jiwa dan tubuhmu itu nggak baik, mau melakukan pelayanan apapun jadi males, betul? Karena apa? Waktu tubuhmu sakit, siapa yang kau pikirkan pertama kali? Oh, the hungry children in Africa. No, you will think about yourself. Coba saudara sakit gigi, sakit banget gitu. Coba mikirin apa? Ya kan? Oh, bagaimana saya bisa mengumpulkan ini baju-baju untuk orang yang ada di Afrika atau ada di Irian Jaya? No, you will think about yourself. Saudara selalu jadi self-occupied. Saudara jadi fokus kepada diri sendiri instead of focusing on the source, on God. Amin. Now, saya teruskan ya. Nah, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Do you know that it means meskipun dia ada di tempat itu dibilang sebagai apa? Orang asing. It means bukan penduduk lokal kan? It means saudara sifatnya kalau orang asing itu sifatnya sementara. It's only temporary. Your condition, your status itu only temporary. Oke? Tapi Tuhan punya greater glory yang mau ditunjukkan. Dia ingin menunjukkan
kemuliaannya yang luar biasa di tempat di mana engkau pikir engkau bakalan kelaparan. Amin. Nah, dibilang apa? Aku akan menyertai engkau, bukan hanya itu aja, dan memberkati engkau. Double blessing. Menyertai engkau, itu aja udah cukup. Oh, dia bukan cuma itu, diberkati pula. Udah disertai, diberkati. Now that's good life. That's a good success. Saudara, kadang-kadang kita bilang berkat Tuhan aja deh. Engkau nggak realize berkat itu pun bisa membuat kehidupanmu hancur. Kalau Tuhan, engkau nggak ingat Tuhan, berkatmu hancur. Benar-benar membuat kehidupanmu itu, kehidupanmu jadi hancur. Amin. Now, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan apa? Seluruh negeri. Benar ya? This is not wrong ya. Dia mau kasih. Bayangin ini tempat kan ada orangnya udah. Dibilang yang lebih kuat siapa mestinya? Kan itu kan masuk sebagai orang asing. Satu kumpulan Ishak lawan kurang lebih kayak satu kota begitu. Satu kota ada rajanya, ada tentaranya. Tetapi dibilang semuanya ini akan kuberikan kepadamu seluruh negeri ini. Wow. Itu supernatural ya. That's like God. Oke? Mana bagian Ishak di sini? Anything? None. Apa yang dia cuma bisa pegang? Janjinya Tuhan aja, betul? Now, akan kuberikan seluruh negeri dan aku akan menepati apa? Diulangi lagi. Sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Dia harus diingatkan. Tuhan telah bersumpah kepada Abraham. Even that words, itu aja kata Abraham, Allah bersumpah kepada Abraham. How can someone, kalau kalian bersumpah demi nama Tuhan. Tuhan bersumpah demi nama? For the sake of himself. Can God die? Bisa nggak Tuhan mati? Gak bisa kan? It means sumpahnya itu akan pasti terjadi. Betul nggak? There is no way. Tidak akan mungkin yang namanya sumpahnya sudah diikrarkan. Bayangin, diikrarkan. Sebenarnya Tuhan cukup janji nggak sama Abraham? Yes, enough. Orang dia Tuhan kok. Yet dia nggak cuma janji. Dia bersumpah atas nama dirinya sendiri. Oke? Dan diikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan, nah ini sumpahnya. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, diulangi lagi. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Keturunannya Abraham, semua ini akan, bangsa di bumi akan mendapat berkat. Nah, ini nggak mungkin kan cuman orang Israel doang kan? Nggak mungkin cuman Ishak saja kan? Berarti dia talking about someone else. Ada seseorang yang menjadi keturunan daripada Abraham dan Ishak, yaitu sang juru selamat itu sendiri, anak manusia, Yesus. Dia akan membuat seluruh bangsa di muka bumi ini menjadi berkat. Dan kita yang menerima berkatnya will impacting others. Benar, sekarang yang kejadian adalah seluruh umat Kristen di seluruh dunia, yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus has been making impact all around the world. Sekarang kalaupun misalnya kita streaming, orang di Amerika sekarang udah bisa terima. Can you imagine? Zaman dulu belum ada internet. Sekarang one sermon semuanya broadcast, semuanya bisa dapat. The whole world at the same time. Itu benar-benar loh. Ini benar-benar berkatnya Abraham ini terjadi. Sudah terjadi, saudara-saudara. Jangan pikir saudara belum terjadi. It has happened. Jadi Tuhan itu punya purpose untuk memberkati dia dengan luar biasa. Tuhan memberkati itu pasti ada purpose-nya. So that you become a blessing for others. Amin. Next. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Nah, that itu mungkin saudara nanti jadi bingung, trivial gitu ya, bagaimana gitu ya, Torah itu adalah perkataan daripada mulut Tuhan sendiri. Dia ini bukannya memegang ke hukumnya, karena Ten Commandments belum ada. 10 perintah Tuhan belum ada kan saat itu. Jadi jangan takut, oh ini kalau gitu, ini kan Tuhan kok mesti suruh pegang perintah Tuhan. No, it's not like that. Oke? Jangan takut dulu. Oke? It is actually talking about Jesus. Nah,
Saya teruskan ya. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ini ada bawahnya nggak? Kayaknya tadi ada yang ini. Ketutup ya. Oke, benar. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku sebab ia takut mengatakan ia istriku. Terulang lagi, karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. 2 kali lagi. Saudara tahu nggak ya, yang kejadian sama Abraham, yaitu Saranya tidak bisa melahirkan anak. Benar? Yang mandul siapa? Sarah. Nah, percaya apa enggak? Sudah kejadian juga kepada anaknya. Ishak, istrinya adalah Ribka. Ribka juga punya masalah mandul. Gak banyak daripada kita tahu gitu ya. Bahwa Ribka sebenarnya punya masalah yang sama. The thing is, Abraham waktu itu long. Nah, Ishak anak perjanjian. Cuma dibilang, Isaac pleaded with the Lord for his wife. Dibilang gitu doang. Ishak berdoa untuk istrinya kepada Tuhan. Dan Tuhan mengabulkan istrinya. Dan setelah itu, istrinya langsung hamil. Tapi bukan berarti nggak ada masalah loh. Setelah hamil, anaknya di dalam masih perang. There are 2 warring nations di dalam kandungannya. By the way, that's just intermezzo aja untuk kalian. Oke? Nah, dibilang setelah berapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela, maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Ketahuan gitu. Benar-benar ketahuan gitu. Udah nggak bisa lagi, udah ketahuan semuanya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu, masakan engkau berkata dia saudaraku? Ini udah nggak mungkin punya. Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Bapak sama anak sama saja. Turunan memang ini. Flaw in the character. Well, even in the flaw of the character, apakah Tuhan tetap memberkati? Kita lihat ya. Tapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau berbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu. Sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Bayangin aja. Abimelek lebih belajar dibanding dengan Ishak. Abimelek ini orang dunia, dia lebih belajar. Dia belajar dari mistake-nya. Jangan sampai keulang kesalahan yang sama. Sebelum gua terulang, nih, gua kasih dulu, jangan deket-deket. Dia bilang gitu. Setelah itu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu. Nah, ini dia. Siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Do you know God's beloved? Umat yang dikasihi Tuhan, even kau pun mempunyai perlindungan yang sama. Ishak kalau dilindungi, siapa yang nyentuh kalian, the devil force segala macam gitu, dia pasti akan dihukum mati. You have such a divine protection upon you. Saudara nggak sadar, saudara mikir, kok saya belum dapat yang ini, kok saya belum ini. Saudara harus mikirin, kenapa saya diprotek terhadap ini? Kenapa kok saya dilindungi? Bisa aja ada orang mau nabrak saudara di tengah jalan, nggak bisa nabrak. Bisa aja di rumah, tahu-tahu bisa kejadian ada orang mau mencuri, dia nggak bisa mencuri atau membunuh saudara karena saudara punya perlindungan. Kita nggak pernah memikir perlindungannya Tuhan. Yang kita pikirin kadang-kadang, kenapa kok saya belum dapat ini Tuhan? Kenapa kok saya belum dapat itu? Di belakang Tuhan sebagai bodyguardnya dia lagi nendang-nendangin orang semuanya yang berusaha untuk membunuh kalian. Never think about His protection. Kita cuma think apa yang belum kita dapat. Lihat nggak? On the hindsight, di belakang itu ada sesuatu yang sedang terjadi. Terus, nah setelah kejadian itu, apa yang terjadi? Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Bukan di tanah lain, di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga, ia mendapat hasil berapa? 100 kali lipat sebab diberkati Tuhan. Ini karena berkat Tuhan ya. Bukan karena usaha dia. Bukan karena dia bekerja, bukan karena menaburnya dia sebenarnya, tapi dia menabur, disuruh Tuhan nabur di tanah itu. Ingat, ini terjadi kelaparan. Di tengah-tengah kelaparan, di tengah-tengah trouble, Isaac sow. Percaya apa enggak? Ini kata menabur. Ini adalah the first mention yang ada di Bible mengenai menabur. Jadi, ini sangat penting sekali. Tuhan menaburkan. Dia menaburkan apa? Dirinya sendiri. He sow himself. Dia menaburkan Yesus Kristus ke dalam kehidupan kita as a seed. Dia yang menyebabkan
hati kita ini bisa menerima Tuhan Yesus Kristus. He is the one who caused us to bear seed. Itu yang kata yang Jezreel itu, Allah menabur. Itu artinya juga sama dengan Allah menyebabkan kita bisa menerima benih. Allah yang menyebabkan kita bisa menjadi pregnant. Nah, itu sama. Amin. Nah, dibilang menabur di tanah itu. Saudara tahu nggak tanahnya mana namanya? Gerar. Arti kata Gerar apa? Arti kata Gerar adalah ruminating. Ruminating adalah memamah biak. Memamah biak itu kayak dikunyah, ditelan, dikunyah, kemudian kayak binatang. Tahu binatang memamah biak nggak? Nah, kalau saudara-saudara yang udah familiar dengan kata meditation atau kata merenungkan itu sama dengan memamah biak. Diomongin, dicerna, dimakan lagi, kemudian dikeluarin lagi, dimakan lagi. Kita ngomongin firman Tuhan. The Lord is my shepherd. The Lord. Allah itu adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Siapa gembalanya? Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan. Bukan orang lain. Bukan malaikat gembalamu. Bukannya orang yang lebih jago. Tuhan sendiri adalah gembalamu. God is your adalah. Is. Artinya bukan was. Oke? Bukan dulu dia gembalamu. Is sekarang. And is to come. Sampai nanti pun Tuhan adalah. Dia tetap menjadi gembalamu. Gembala, shepherd. Dia adalah orang yang take care. Shepherd. Dia itu bukannya master. Dia bukannya slave driver. Tuhan itu gembala. Karena domba gak bisa ngapa-ngapain. Gembala yang harus ngurusin domba. Domba yang harus dikasih makan. Domba yang harus dikasih minum. Domba kalau luka dirawat. Tuhan yang mengurusin engkau. Dia yang memelihara engkau. Meskipun engkau merasa kayak melihatnya tanah kelaparan. Meskipun engkau melihat troubles. Tapi Tuhan yang pelihara engkau. Dia menyertai engkau. Dia memberkati engkau. Itu caranya makan. Dimakan, tahu ya. Tuhan adalah. Jadi nggak baca cepet-cepet gitu. Enggak. Kadang-kadang cuma satu ayat. Tapi dimakan, diambil sarinya. Do you know this is very important? Karena apa? Ini yang membawa kehidupan. Kadang kita udah terlalu banyak kecepatan. Kita pengen tahu, oh ini saya udah tahu. Saya udah share sama kalian kenapa saya dapat kata-kata mengenai God so. Saya kalau baca buku kayak Joseph Prince gitu ya, saya udah cerita kan minggu lalu, saya bacanya cepet. Saya memang bisa speed reading, tapi saya dapat, oh ini udah tahu, ini khotbah dari yang ini, oh ini khotbah waktu di ini, oh ini The Rock masih, oh ini udah khotbah yang tahun 2014, bulan segini, tanggal segini. Saya bisa tahu kadang-kadang. Tapi saudara, you will get knowledge. Tahu? Pengetahuan tidak bisa membuat engkau menjadi makanan. Pengetahuanmu akan nutrisi, belum tentu kamu makan. Yes. Kamu mungkin tahu, oh saya tahu nih orang kerja workout. Wah, workout gitu ya. Workout itu kan kalau misalnya udah kelaparan nih, gitu ya. Udah lapar nih, workout ya, gitu ya. Istilahnya, terus nggak ada makanan. Apa aja dimakan nggak? Yes, dia nggak peduli, udah makan aja segala macam gitu. Yang penting ini jadi protein. Pernah nggak kalian mikir? Oh ini protein kira-kira berapa ini ya, berapa gram protein ya. Men, lapar. Orang lapar ngapain? Makan. Meditation ya. Meditation itu, the word, this year, tahun ini, we sow into meditation. We sow into Gerar. Kenapa? Dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa? 100 kali lipat. Amin. Now, next. Tapi nggak cukup sampai di situ loh. Dan orang itu menjadi apa? Kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Wonderful. Ini 100 kali lipat. 100%. Dia menjadi kaya 30%. Kian lama kian kaya 60%. Sehingga ia menjadi sangat kaya 100%. Oke, dia become very prosperous. Iya, terus abis itu nggak cukup sampai di sana. Dia harus tunjukkan kalau kayanya kayak biasa-biasa nggak apa-apa. Ini kayanya kayak gimana? Ia mempunyai kumpulan kambing, domba dan lembu, sapi serta banyak anak buah sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Bikin orang lain sampai ngiri. This is the
istilahnya boleh dibilang kayak ada suatu key nih, Tuhan lagi ngomongin. Tapi bukannya ini jangan dijadikan formula, oke? Dia hanya menabur, tapi Tuhan yang berkatin. Nah, coba kita lihat ya, nextnya. Kita go next. Let's go quick. Saudara tahu nggak, waktu kata meditate hubungannya dengan prospering, itu tuh disebutkan di ayat Alkitab yang lain, yaitu pada saat Yosua pada saat itu dia masuk ke tanah perjanjian. Pada waktu itu kita baca sama-sama ya. Sesudah Musa hamba Tuhan, Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Saudara tahu nggak ya bahwa dari Yosua ini kita bukan belajar hanya mengenai kepemimpinan. It's not just about leadership. Tapi ini ada satu tipologi. Kata Yosua sendiri, Yosua itu dari kata Yeshua. Tahu kata Yeshua yang tadi kita bilang, Yah saves, Jesus saves. Yahshua. Itu artinya katanya sama, Yesus menyelamatkan. Ini adalah tipologi daripada Yesus. Nah, Musa itu adalah tipologi daripada hukum Taurat. Amin. Here's the typology of the law. Saudara, hukum Taurat itu nggak bisa dibawa-bawa ke tanah perjanjian. You cannot study the new covenant. Saudara nggak bisa terima new covenant terus bawa-bawa the law back to the new covenant. You cannot. Engkau nggak akan bisa. Hukum Taurat harus ditinggal di seberang sungai Yordan. Watch what you eat. Watch what you listen. Hati-hati dengan apa yang kau dengarkan. Amin. Saya percaya kalau di sini kita semua we believe dan kita mengajarkan the new covenant. That's what we believe. Amin. Nah ini mengenai Yesus apa sih? What's the aspect of Jesus? Sekarang pertanyaannya kan Yosua mengenai aspeknya Yesus yang mana? Yesus kan punya kasih. Yesus kan punya ke mujizat-mujizatnya. Aspek mana dari Yesus? Yaitu the finished work of Christ. Karena apa? Tanah perjanjian itu ngomongin mengenai restful. Engkau akan mengambil dari sumur yang istilahnya nggak pernah engkau gali. Engkau akan tinggal di rumah yang nggak pernah engkau bangun. Jadi ini adalah semuanya sudah disediakan sama Tuhan. Engkau hanya rest di dalam promise-Nya. So it's Jesus and His finished work. Orang-orang yang restful, orang-orang yang nggak stres, orang-orang yang menerima dan duduk di dalam tempat peristirahatannya Tuhan, mereka akan menang. They will win. They will do much more daripada orang-orang yang nggak restful. Amin. So kita mau stay, oke? Supaya mind kita lebih sharp, itu kita stay on this side, the promised land, oke? Jangan demennya keliling-keliling dalam padang gurun gitu ya, bersama-sama dengan Musa. As fun as it is, jalan keliling-keliling dalam padang gurun, lebih enak di dalam promised land. Amin. Nah, dikatakan ya, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. It's so huge. Next. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. You will never be alone, loh, saudara. Forever. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. You know, this is the word yang saya dapat waktu saya pulang dari Amerika ke Jakarta. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Why? Jakarta waktu itu dolarnya tinggi banget. Masih 20.000. Hampir 18 sampai 20.000. Can you imagine going home di dalam keadaan dolar kayak begitu? This is like crisis. Indonesia lagi krisis, saya dibilangin sama orang-orang di sana, kamu bodoh pulang ke Indonesia. Dibilangin kayak begitu, you're a fool. Kamu itu orangnya itu gimana sih? Orang di sini lebih enak kok. Now, setelah kita kira 12 tahun, keadaannya terbalik. Now I'm blessed here. I'm unbelievably, irreversibly blessed, gitu ya. Amerika lagi krisis. Can you imagine? Kalau waktu itu saya stay di sana,
Dibilang kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Saya nggak tahu, waktu itu saya belum mengenal mengenai the gospel of grace. Saya belum kenal mengenai this grace message. I don't know what it means. Tetapi ini adalah pesan. Oke, this is God's message. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kenapa kok nggak kuatkanlah dan teguhkanlah pikiranmu gitu? Karena hati ini gampang khawatir. Begitu ngelihat, nggak mungkin. Saya khawatir. Saya pulang ke Indonesia dalam keadaan khawatir, nggak bawa apa-apa. But God, He shows through. Dia menyertai, tidak pernah meninggalkan aku. Seluruh keluarga bahkan diberkati sampai sekarang. It's because Dia yang menyertai, not because of my work. No, it's not. Amin. Now, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Next. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu 2 kali. Berarti penting dong kalau udah sampai 2 kali. Penting nggak? Penting. Ini berarti ada sesuatu mengenai kuatkan dan teguhkan hati. You know, dalam journey kita as a Christian, kadang-kadang hati kita ini gampang lemah. Kita ngelihat keadaan dengan mata kita, langsung, kayaknya nggak bisa. Mana mungkin Tuhan bisa terjadi. This is a message for you. In troubles, waktu di dalam keadaan trouble, go into meditation. Jangan dijadikan hukum Taurat ya. Oh, kalau gitu saya harus baca terus firman Tuhan. No, that's not what I mean. Makan. Tahu makan? Artinya apa? Mungkin kamu nggak baca banyak. Mungkin kamu cuma dapat 1 ayat. Tapi seperti mana ayat itu pun bisa mengenyangkan kamu. Jadikan makanan. Become a rema. Word-nya itu jadi life. Jadi caranya bagaimana? Ya pertama-tama harus dibaca atau didengerin. Kadang-kadang cuma 1 hari cuma dapat 5 menit. Tapi kalau 5 menit itu menguatkan kamu di hari Minggu, kamu cuma dapat sekali nih. Senin sampai Sabtu ngapain? Saya nggak tahu saudara-saudara. Saudara bisa comes once a week untuk makan. Tapi kalau saudara nggak makan tiap hari, itu saudara kayak roller coaster tahu. Begitu mau akhir minggu, wah sebentar lagi hari Minggu, wah gue dapat makanan, wah luar biasa, makanan yang luar biasa lezat. Begitu dapat makanan jebret gitu ya, wow hai gitu, tengah-tengah minggu gitu. Do you know why kita mengadakan Jesus Study? Supaya di tengah-tengah minggu saudara tetap dapat makanan. We need you to be fed. Kita perlu untuk saudara diberikan makan. Supaya apa? Kuat. Bukan masalahnya mengenai terobosanmu. Tapi tiap-tiap hari waktu kamu ngadepin masalah, kamu tetap kuat atau enggak. Itu kan masalahnya. Kuat atau enggak, kamu harus makan. Kalau enggak makan, enggak bakalan bisa menghadapi atau mempunyai kekuatan untuk menghadapi sehari maupun sehari. Betul? This is why it's so important. Kenapa kok Tuhan bilangin sama Yosua, mestinya Tuhan bilang, kamu persiapkanlah, kamu mesti puasa banyakanlah, mesti doa banyakan sama Tuhan, kamu mesti banyak-banyak, istilahnya baca firman Tuhan gitu ya. Terus habis itu kamu mesti banyak-banyak puasa. Enggak, disuruh apa? Kuatkanlah, teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindak hati-hati seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah ini siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Prosperous and have a good success. Saudara bukan cuma prosperous, you can have a bad success too. Saudara bisa punya sukses yang buruk loh saudara. It's not a matter of saudara punya banyak uang. No, it's not. Saudara mungkin bisa punya banyak properti, but you can still have a bad success. Kehidupanmu bisa aja kamu bisa punya banyak, tapi kamu nggak bisa nikmatin. Even the wealth itu, yang kekuatan untuk menikmati kekayaan pun datangnya daripada Tuhan. Remember. Amin. Saya akan lanjutkan ini nanti di Jesus Study. So, part 2 is coming up. Part 4 ini. Udah sampai part 4. Saya melihat bahwa di sini bahwa setiap daripada kita ini perlu banget untuk bisa mengalami. We sow into meditation. Amin. Kita tahun ini, kita tahu bahwa kenapa kok kita mau ngadakan lagi. We believe, saya merasakan dengan sungguh-sungguh bahwa setiap daripada kita itu perlu makan dulu. Kenapa tahu nggak? Nggak cukup cuma untuk makan sekali seminggu. It's not enough.
is not enough. You'll be hungry. Kamu akan kelaparan. Dan makannya seperti apa? Nanti kita sama-sama mau belajar ya. Kita sama-sama mau belajar. We want to make sure bahwa setiap orang bisa datang untuk bisa nikmatin. Amin. Kalau saudara-saudara miss this sermon, please make sure kalian get the tapes. Karena apa? Kalau misalnya ada tape, kalian bisa setel berulang-ulang. Saya bisa capek, tapi saya bisa ngomong terus-menerus kalau di tape. Oke? So, you will not forget. Saudara nggak lupa. Amin? Amin? So, we are blessed by our multimedia. Tapi sekali lagi saudara-saudara, saudara mesti makan every day. Amin. Amin. Let's pray. Tuhan terima